The Bluetooth. 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 Nah, The Bluetooth. Wabarakatuh. Baiklah, kali ini abang akan membantu materi pertama, yaitu tentang etika digital santun berkomunikasi media sosial, yaitu membangun karakter positif di ruang cyber. Ada yang tahu apa itu etika media sosial? Sebelum posting, apa itu think? Ada yang tahu artinya think? Think. Positive thinking. Ada yang tahu yang biasa dibilang positive thinking? Negative thinking. Positive artinya bagus atau baik. Kalau tip berpikir kemungkinan ya betul. Tip adalah sebuah prinsip etika dalam penggunaan media sosial yang menekankan pentingnya berpikir secara matang sebelum memposting, membangun atau mengomentari suatu konten di ruang digital. Prinsip ini hadir sebagai respon terhadap maraknya penyebaran hoax di zaman kebencian, penunjukan, cyber, serta konflik sosial yang sering berawal dari unggahan yang dibuat tanpa pertimbangan etis. Dengan menerapkan think, pembinaan diharapkan mampu bertindak lebih bijak, bertanggung jawab, dan berempati terhadap orang lain di media sosial. Jadi, prinsip think posting itu berpikir dulu sebelum memposting sesuatu. Ada nggak yang ada sosial media di sini yang kayak contohnya IG, Instagram? Ada nggak? Ada. Dalam sini ada nih Kak. Rata-rata banyak ya yang punya media sosial. Biasanya posting apa tuh isinya? Kalau boleh tahu. Foto-foto ya. Apa tuh nilai dan norma yang mengatur perilaku pengguna di dunia digital agar interaksi tetap sopan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Meliputi penggunaan bahasa yang baik, menghindari sara atau hoax. Ada yang tahu hoax? Menghargai karya orang lain serta menjaga privasi. Privasi ada yang tahu nggak? Privasi apa? Apa privasi? Ya, betul privasi. Privasi itu tersembunyi rahasia ya, Pak. Dan kesadaran akan jejak digital yang bermakna. Lanjut. Mengapa sih etika digital itu penting? Ada yang tahu mengapa etika digital itu penting? Ada. Etika digital penting karena menjaga keamanan dan privasi data, menjaga penyebaran hoax dan ujaran kebencian, serta memastikan interaksi online yang aman, positif, dan saling menghormati. Serta memastikan interaksi online dan saling menghormati yang semuanya melindungi individu dari risiko seperti cyberbullying. Ada yang tahu itu cyberbullying itu apa? Ayo, gimana tuh contohnya? Siapa yang tahu? Cyberbullying. Ya, itu bullying ya secara verbal, secara langsung. Dan penipuan sekaligus membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif.
Tanpa etika digital, teknologi bisa disalahgunakan untuk merugikan diri sendiri dan orang lain, serta menimbulkan konflik sosial. Untuk media sosial ini kita harus berpikir lebih dalam lagi. Ini postingan ini untuk apa sih gunanya? Apa sih manfaatnya kita posting ini? Jadi kalau kita sembarangan posting, jadi orang, aduh, ini postingannya tidak bermutu, tidak bermanfaat, nah, itulah postingannya. Jadi otomatis kita kekurangan like dong, ya kan? Jadi sebelum kita memposting sesuatu, sebaiknya kita lebih memikir dulu. Ini postingan kita ini baik atau enggak ya untuk orang lain, berguna atau enggak ya, ada positifnya atau enggak ya, itu. Jadi sebelum kita posting sesuatu, kita berpikir lebih jauh lagi. Ini apakah bermanfaat atau tidak? Sampai di situ kan? Kesimpulan ya, prinsip ini merupakan fenomena penting dalam penggunaan media sosial agar setiap individu mampu berperilaku secara bijak, etis dan bertanggung jawab di ruang digital. Mengajarkan pengguna untuk memastikan kebenaran informasi, mempertimbangkan manfaat konten, menyebarkan hal yang berdampak positif, menilai urgensi undangan, serta menjaga ketertiban dalam komunikasi. Prinsip ini hadir sebagai upaya mencegah beberapa permasalahan yang sering terjadi di internet, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, penggunaan cyber, dan konflik sosial. Dengan menerapkan prinsip ini, pengguna media sosial tidak hanya melindungi diri sendiri dari dampak sosial dan hukum, tetapi juga turut menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan beradab. Kita menjadi aturan dalam pengguna agar media sosial dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, kesimpulannya yaitu yang tadi itu apa yang kita sebelum kita posting itu kita berpikir lebih jauh dulu. Ini ada manfaat nggak untuk orang lain? Apakah ini menyakiti hati orang lain? Apakah ini merusak pandangan orang lain? Ya, apa ya? Ujaran Ujaran kebencian. kebencian. Oh, ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Contohnya, di sini nggak ada contohnya tulis. Jadi contohnya tuh kayak apa? Kita foto kan aib orang lain, terus kita posting. Jadi itu kan banyak yang ngomong, oh ini kita apa-apa di posting sama orang ini, itu apa lah gunanya? Gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan posting gitu. Kita posting yang positif aja. Ada gunanya, ada nilai unsurnya yang kebenaran, ada juga kepastiannya. Kita menyaring dulu sebelum mendapatkan informasi. Oke, ada yang bertanya lagi? Ayo, ada yang bertanya? Ayo, sebelah sini ada nggak yang bertanya? Sebelah sini ada nggak yang bertanya? Gak apa-apa, angkat tangan aja. Ada nggak yang mau bertanya? Sebelah sini ada nggak yang ingin bertanya? Apa itu Abang sampaikan yang kurang paham gitu? Tanya apa? Tanya aja apa? Siapa namanya? Sebelah sini ada, sebelah sini belum, sebelah sana belum. Ayo, masa iya kalah sebelah sini? Ayo, kita harus mempunyai jiwa kompetitif loh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, cyberbullying itu. Atau cyberbullying itu adalah cyberbullying itu
komen kita di media sosial secara online, bullying secara online. Kayak nih contohnya, siapa namanya? Zafi ya. Contohnya Zafi nih, memposting fotonya. Ini contoh cyberbullying ya, adik-adik. Contoh cyberbullying, si Zafi ini posting fotonya. Terus ada si teman yang sebelahnya itu ngomen, oh kok fotonya kayak gini ya, kok buram, lagi kabut ya, lagi asap ya, lagi itu ya, lagi batuk ya fotonya, kok pucat itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan komen postingan orang lain. Itu kita sadar dulu. Ini komen aku ini kayak menyakiti nggak ya? Kayak merusak postingan orang lain nggak ya gitu? Supaya tidak ada permasalahan di media sosial. Jadi kita sama-sama berwanti-wanti patut jaga-jaga untuk memposting dan mengomentari postingan orang yang secara positif. Ada video nih, gimana itu saya cara videonya. Kalau abang bilang selamat pagi, jawab pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Kok jawabnya siang? Pagi lah. Semangat itu tetap pagi, walaupun cuaca siang, malam, dan sore. Kita harus tetap semangat pagi. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, ini kan udah nyampein materi tadi kan. Terus karena ada kendala dalam apanya itu video yang tidak bisa ditayangkan, jadi kita langsung saja nih buka nambah pertanyaan lagi nih untuk penjelasan tadi. Ada nggak ada yang mau bertanya lagi tentang adab atau etika komunikasi dalam digital? Ya, perkenalan dulu. Pertanyaannya si Rizky, apakah cyberbullying itu bisa merusak mental? Kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Kadang-kadang itu pasti cyberbullying itu merusak mental kita. Kita menjadi depresi, kita menjadi lemah, lesu, letih karena banyak overthinking. Overthinking ada yang tahu nggak? Apa itu overthinking? Ya, terlalu banyak pikiran. Good. Kasih aplaus dulu. Terlalu berpikir yang jauh untuk yang negatifnya, sehingga lupa yang positifnya itu ke arah yang mana itu. Terus kita bisa jadi lemah, lesu, nafsu makan kita jadi berkurang karena penyebab overthinking. Terus kita jadi kayak gimana gitu, kayak karena cuman cyberbullying gitu kan, itu kita anggap itu kecil kan, cyberbullying ternyata tidak, itu sangat berbahaya untuk individu.
untuk individu diri kita sendiri. Karena itulah kita belajar etika berkomunikasi dan dalam digital sosial. Baik, nah karena sudah ada nih tadi pertanyaan dari adik-adik atau dari teman-teman yang lain, boleh maju dong untuk ambil hadiahnya. Yang bertanya tadi, ayo. Ini adalah yang jiwa kompetitifnya yang sangat tinggi, yang mau bertanya belajar. Kasih hapus dulu untuk teman-temannya. Bertanya. Ayo maju. Adik-adik. Oke, yang pertanyaan? Mantap, pertanyaan itu mantap, bagus. Kasih hapus untuk Rizky dulu. Dipa. Di atas meja. Letak di atas meja. Nah, Saban. kami lagi di SD 183 Pekanbaru. Ini bersama Ayo, halo, hai. Say hai. Namanya siapa? Halo, namanya siapa? Maisa. Say hai. Hai. Halo. Halo. Say hai dulu. Namanya siapa? Oke. Halo. Say hai. Namanya siapa? Ali. Ali. Namanya siapa? Nanti. Halo. Say hai. Namanya siapa? Adik. Halo. Say hai. Namanya siapa? Tamiya. Hai dulu. Hai.